Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semua. Pada siang yang cerah ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir kami dari komunikasi dan bisnis oleh dosen pengampu Pak Muhammad Agil. Selamat menyaksikan. Baik, poin yang pertama adalah gambaran umum dan prinsip usaha. Mengenai tentang prinsip dari usaha yang ingin kami ajukan pada proposal ini. Produk dari usaha yang kami ajukan dalam proposal ini adalah EcoSmash Future, adalah tempat sampah pintar yang berteknologi tinggi untuk pada zaman saat ini. Nah, pada zaman saat ini banyak sekali masalah yang ada di lingkungan kita, seperti tidak dapat memilah sampah pada tempatnya. Nah, maka dari itu kami ciptakan produk agar dapat memudahkan orang-orang dalam memilah sampah dan pendaur ulangan sampah, sehingga produk ini akan lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, konsep dari produk ini adalah memiliki sensor optik. Sensor optik ini membantu untuk memilih sampah sesuai jenisnya seperti organik, anorganik, dan B3. Nah, jenis-jenis sampah kan banyak nih. Dengan teknologi ini, maka tempat sampah ini dapat terbuka secara otomatis, lalu dapat memilah sampah dengan teknologi yang kami miliki. Cara kerja sebuah sensor itu adalah dengan mengenali sebuah warna, tekstur, bentuk. Nah, maka dari itu cara kerja teknologi ini adalah untuk memilah sampah. Nah, setelah sampah penuh pada tong sampah itu akan terdeteksi oleh sebuah perusahaan bahwa tempat sampah ini telah penuh dan sudah siap untuk diangkut dan dibuangkan secara massal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari EcoSmash Future. Apa sih visi dan misi dari EcoSmash Future? Visi kami menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk mendukung kelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah akan lingkungan. Serta misi kami untuk mengembangkan tempat sampah yang pintar berbasis teknologi sensor untuk mendeteksi dan memisahkan sampah yang otomatis sesuai dengan jenisnya, yaitu anorganik, organik, dan atau daur ulang. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat dengan menghadirkan inovasi berbasis teknologi. Yang ketiga, mendukung proses daur ulang dan pengelolaan limbah dengan memudahkan pemilihan sampah sejak awal. Dan yang terakhir, mendorong inovasi berbasis teknologi ramah akan lingkungan, membantu mewujudkan kota yang lebih maju. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT atau strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama yaitu ada strengths atau kekuatan. Produk kami memiliki kekuatan berinovasikan teknologi, yaitu penggunaan sensor yang membuatnya lebih efisien dalam pengelolaan sampah. Lalu produk kami juga mengurangi dampak lingkungan dan kemudahan bagi pengguna. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Produk kami kelemahannya ada di harga yang cenderung mahal karena produk kami berinovasikan teknologi dan material khusus. Produk kami juga membutuhkan pemeliharaan dan perawatan lebih dan juga keterbiasaan pengguna karena produk kami berinovasikan teknologi sehingga masyarakat perlu terbiasa oleh itu. Tiga yaitu ada opportunities atau peluang. Produk kami memiliki potensi besar untuk diadopsi oleh pemerintah, perusahaan, dan juga bahkan komunitas untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Produk kami memiliki persaingan tempat sampah konvensional karena tempat sampah konvensional itu lebih murah dan juga penggunaannya lebih terbiasa oleh masyarakat umum. Nah, di slide 5 ini adalah analisis pasar rencana usaha. Yaitu ada 5. Yang satu adalah target pasar. Untuk target pasar kami, fokus utamanya adalah individu dan keluarga yang memiliki gaya hidup ramah lingkungan dan peduli terhadap pengelolaan limbah. Selain itu, segmen penting lainnya adalah pemerintah daerah yang membutuhkan solusi penerapan di area publik serta lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas yang ingin mendukung kemajuan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, tren global. Kami melihat adanya tren global yang mendukung usaha ini seperti meningkatkan penggunaan material ramah lingkungan seperti bioplastik dan bambu serta meningkatkan kesadaran terhadap energi terbarukan. Selain itu, solusi berbasis teknologi pintar dalam pengelolaan sampah menjadi relevan di pasar global saat ini. 3. Masalah yang diselesaikan produk ini dan layanan kami dirancang untuk mengatasi beberapa masalah utama, yaitu mengurangi jumlah limbah di tempat pembuangan akhir, meningkatkan efisiensi daur ulang sampah, serta mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan teknologi yang lebih cerdas. 4. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif
kami meliputi penggunaan material yang ramah lingkungan dan desain minimalis yang modern namun tetap efektif. Kami juga menawarkan fitur inovatif seperti teknologi sensor pintar dan aplikasi pendukung untuk mempermudah penggunaan oleh konsumen. Yang kelima, promosi dan media platform. Dalam hal promosi, kami akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk menyampaikan edukasi serta berkolaborasi dengan komunitas peduli lingkungan. Penjualan produk akan dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Nah, selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk uji coba produk di area publik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan. Biaya produksi per unit. Yang pertama, ada beberapa yang harus dibeli oleh kami. Yang pertama, material utama yaitu seharga 180.000. Yang kedua, sensor seharga 80.000. Yang ketiga, microcontroller sebesar 100.000. Yang keempat, power supply sebesar 40.000. Selanjutnya, komponen tambahan sebesar 30.000. Selanjutnya, pengerjaan sebesar 70.000. Dan total biaya unit semuanya itu jika kita hitungin yaitu ada 500.000. Itu harga per unit. Terus kita memproduksi awal-awal untuk diproduksi kepada publik dan masyarakat itu sebanyak 10 unit. Jadi kita tinggal kalikan saja 500.000 dikali 10 unit yaitu 5 juta. Itu modal awal kita dalam untuk memproduksi sebuah barang. Terus yang ketiga, adapun biaya pendukung, yaitu seperti kayak desain dan prototype, yang dimana itu kita membutuhkan sekitar 1 juta rupiah. Lalu alat kerja sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya pemasaran awal sebesar 1 juta. Dan kita harus memiliki legalitas, yaitu sebanyak 1 juta. Total semuanya biaya pendukung 5 juta. Jadi dana awal yang kita butuhkan saat ini untuk memproduksi sampah yang otomatis, kita membutuhkan 10 juta, yang dimana kita membutuhkan juga dari investor-investor. Terus kita akan menjual dengan harga per unitnya itu 800.000. Itu mungkin dalam margin keuntungannya 60% setiap penjualannya. Nah, keuntungan per unit adalah 300.000. Keuntungan bulanan per 30 unit itu 9 juta. Terus rencana anggaran biaya 10 juta. Produksi 10 unit awal sebesar 5 juta. Desain dan prototype sebesar 1 juta. Alat kerja 2 juta. Pemasaran awal 1 juta. Legalitas opsional 1 juta. Jadi total awal, dana awal 10 juta. Maka dari itu kami membutuhkan kepada investor-investor yang akan menanamkan modalnya kepada kami membutuhkan 10 juta. Oke. Kesimpulan dari EcoSmash Future adalah solusi pengelolaan sampah yang lebih inovatif menggunakan teknologi yang canggih seperti sensor otomatis dengan kecerdasan buatan. Yang dirancang untuk berbagai sektor, produksi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar dengan strategi yang matang dan anggaran yang sangat efisien. EcoSmash Future menawarkan harga yang sangat kompetitif dan proyeksi keuntungan yang sangat realistis. Selain menguntungkan, produk ini juga berkontribusi pada pengurangan limbah dan kesadaran akan lingkungan. Kami mengajak mitra dan investor untuk bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ini, dan terima kasih yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur guys. Siapa sih mau online? Ini gue pakai ini dah, kemeja dah. Enggak. Apa ya? Nah, lu yang awal-awal aja, nanti gue lanjutin. Terima kasih kepada Kami dari kelompok berapa? Aku nanya sih. Kami dari kelompok 2 ya. 5. Salam sejahtera untuk kita semua. Lu yang bener ah. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. apa sih lan? Lu yang mana? Salam. Om Swastiastu. Kenapa sih udah nggak?
Oke, selanjutnya adalah analisis keuangan. Masih. Selanjutnya adalah analisis pasar. Nah, ini adalah satu.